Shalom teman-teman semua. Ohayo gozaimashita. Oke teman-teman, saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang baik-baik saja meskipun kita tetap beribadah di rumah. Oke teman-teman semua, mungkin kalian bertanya-tanya di rumah, kenapa teman-teman saya yang ini pakai baju yang berbeda dari saya. Oke, karena kalau misalnya di Gereja Kristus Ketapang itu di minggu kelima biasanya adalah minggu misi. Dan hari ini adalah minggu misi tentang Jepang. Dan oh ya, Jess, ini boleh ceritakan sedikit tentang bajunya, ini baju apa sih? Oh iya, Kak Dion, ini namanya baju yukata. Yukata itu baju tradisional dari Jepang. Biasa mereka pakai baju ini di saat musim panas. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman bisa tahu ya kenapa berbeda dengan baju yang saya pakai. Ini baju dari Gereja Kristus Ketapang. Nah, teman-teman semua, mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan pikiran kita. Teman-teman ambil posisi duduk yang baik untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Yesusku penyelamatku. Yesus adalah penyelamat kita semua. Teman-teman, mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu, nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Teman-teman, mari kita nyanyikan pujian ini dalam versi bahasa Jepang. Wagashu Yesu yo sukui no kimi, shu no ai tataeru, inochi no kagiri. Toride chikara nagusamenu shio, wagarei tamashii agameyo eiyen ni, sakebe zenji yo utae, shu no chikara to eiko.
dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang tiada janji seperti tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang ada padamu. Teman-teman, Karen akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan lagi untuk mengikuti ibadah virtual Tuhan. Pimpin kami dalam ibadah ini agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu dan dapat mempelajari apa yang Engkau ingin ajarkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Yes, karena ini adalah minggu misi, ngomong-ngomong kamu sudah pernah menceritakan tentang Tuhan kepada teman-teman kamu belum? Oh pastinya, aku sering banget ceritain kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita. Soalnya Tuhan kita itu sangat baik, jadinya ia layak untuk diceritakan ke teman-teman kita. Bagaimana dengan teman-teman semua di rumah? Sudah menceritakan tentang Tuhan yang luar biasa kepada teman-teman kalian semua? Mari kita nyanyikan pujian ini, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Teman-teman boleh bertepuk tangan ya. Mari kita pujikan nama Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaan di antara segala bangsa. Di antara segala bangsa. Dan perbuatannya. Dan perbuatannya Yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Teman-teman bangkit berdiri yuk. Kemuliaan di antara segala bangsa. di antara Segala bangsa. Dan perbuatan Tuhan. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhanku maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar. Dia sangat terpuji. Dia lebih Tuhan kita lebih dahsyat teman-teman. Sebab Tuhan maha besar. Tuhan maha besar Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Adik-adik, minggu ini adalah minggu misi.
sekarang kita mau berdoa untuk orang-orang yang melayani di dalam maupun di luar negeri. Nah, tepatnya minggu ini kita mau berdoa untuk negara Jepang. Adik-adik kalau dengar negara Jepang pasti kepikiran Doraemon atau Naruto dan juga makanan-makanannya yang lezat. Teman-teman, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk 2 pulau terbesar di Jepang, yaitu Hokkaido dan Honshu. Adik-adik boleh lipat tangannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin berdoa untuk negara Jepang, terutama untuk Hokkaido dan Honshu. Kami berdoa untuk misionaris yang pelayanan di sana. Tuhan, kami berdoa agar mereka selalu disertai. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang memberitakan Injil. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang di sana yang belum terjangkau oleh firman-Mu. Kami berdoa agar hamba-hamba-Mu bisa mengabarkan kabar baik kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa agar kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu menyertai negara Jepang. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, tahu gak sih ternyata di Jepang itu ada 46 badan misi dan juga 1.100 misionaris dari seluruh dunia yang melayani di Hokkaido dan Honshu. Sekarang kita berdoa untuk mereka ya adik-adik. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Ya Tuhan Bapa kami juga berdoa untuk misionaris dan badan misi yang ada di Jepang yang sedang mengabarkan kabar baik di sana ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan mereka, tolong Engkau sertai mereka dan tolong Engkau jaga mereka ya Tuhan, agar mereka bisa menceritakan kasih-Mu, menceritakan kebaikan Tuhan ke seluruh Jepang. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk 2 pulau lainnya, yaitu Shikoku dan Kyushu. Adik-adik, sebenarnya di pulau ini banyak dari mereka yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan juga ada beberapa gereja yang didirikan. Kita berdoa ya supaya mereka bisa memberitakan Injil, mereka bisa menyebarkan kebaikan Tuhan dengan lebih berani lagi untuk orang-orang yang di sana. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa untuk Shikoku dan Kyushu. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, ya Bapa, pada saat ini kami bersama-sama ingin berdoa untuk pulau yang ada di Jepang, yaitu Shikoku dan Kyushu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka dan juga hamba-hamba-Mu yang ada di sana, untuk gereja-gereja yang telah didirikan dan orang-orang Kristen yang ada di sana, supaya mereka bisa berani mengabarkan Injil. Ya Tuhan, tolong Kau berikan mereka kekuatan dan sertai mereka ya Tuhan, agar mereka bisa mengabarkan kabar baik kepada semua orang yang ada di Jepang. Kami berdoa untuk Shikoku dan Kyushu, tolong Engkau jamah mereka ya Tuhan. Kami berdoa yang terbaik untuk mereka dan juga untuk gereja-gereja yang ada di sana. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan Lord, I Give You My Heart. I'm away. Lord, have
adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam kebaktian misi di bulan November Gereja Kristus Ketapang. Saya Ibu Ita dan tadi tim GKK Pos Gading Serpong yang melayani hari ini. Mari sebelum kita mulai kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Bukalah hati kami, isilah kami dengan firman-Mu, supaya kami mengerti akan rencana-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, Yunus diutus ke Niniwe. Firman Tuhan Ibu Ita ambil dari Yunus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi Niniwe itu kota yang banyak sekali melakukan kejahatan. Kota di mana orang-orangnya belum bertobat dan belum berbalik kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Niniwe. Tuhan ingin Niniwe diselamatkan. Misi Tuhan mengutus Yunus. Misi adalah pengutusan. Seseorang yang dipanggil dengan tugas khusus untuk menjalankan panggilan Tuhan. Ya, makanya minggu ini adalah minggu misi, ya kan? Adik-adik, Tuhan ingin selalu mencari kita. Tuhan ingin selalu mencari orang yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kita akan menyaksikan film animasi tentang bagaimana Yunus dipanggil Tuhan ke Niniwe. Sebenarnya Yunus takut mungkin ya. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Yunus berusaha lari ke Tarsis karena dia tidak mau dan tidak taat kepada panggilan Tuhan. Namun Tuhan berbuat oleh karena kasih-Nya ingin supaya Niniwe kembali. Kita akan menyaksikan film ini. Setelah itu baru Ibu Ita akan melanjutkan kembali. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan.
Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Ya, adik-adik sudah nonton ya? Tadi sudah lihat bagaimana film animenya diputarkan. Ya, bagaimana Yunus dipanggil dan Yunus tidak menaati panggilan Tuhan, namun akhirnya dia berbalik, bertobat, dan kembali memberitakan firman Tuhan ke Niniwe. Sebenarnya mungkin Yunus merasa bukan hanya takut ya, tapi Yunus juga ingin supaya Niniwe dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi Niniwe. Tuhan memberikan hambanya, mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, karena Tuhan mengasihi kita, orang yang berdosa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan mengutus kita untuk kita juga bisa menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar sukacita, keselamatan yang daripada Tuhan. Sebentar lagi hari Natal, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Bukan hanya untuk kita rame-rame ya, apa ya Christmas, Natal ya, ada center class, bukan. Tapi karena Tuhan mengirimkan anaknya oleh karena kasihnya kepada kita, manusia yang berdosa. Karena manusia yang berdosa, kita harusnya dihukum. Tapi karena kasih Tuhan yang besar, Tuhan mencari kita. Tuhan mencari adik-adik semua. Ada di mana? Ada di mana? Ada di Duta Garden, ada di VTI, ada di Kelapa Gading, ada di Cibubur. Tuhan datang mencari kita. Itulah kasih Tuhan yang terbesar. Biarlah kita terus meyakini akan kasih Tuhan
yang telah mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk kita semua. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9c. Sudah dapat semua? Buka Alkitabnya. Ibu Ita akan membacakan buat kita semua ya. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Seperti tadi yang Cici Jesi sudah doakan ya. Sungguh Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi pulau-pulau yang ada di Jepang dan mengirimkan 1.100 misionari untuk memberitakan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengutus anak-Mu yang tunggal untuk kami semua. Sehingga kami manusia yang berdosa boleh diselamatkan. Biarlah kami menyambut kelahiran-Mu dengan penuh sukacita. Oleh karena Engkau telah datang di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Dan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, silakan duduk kembali. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening yang ada di bawah ini. Bisa minta tolong orang tua, atau juga bisa dikumpulkan dalam amplop seperti minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada GSM masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Mari kita menyanyikan pujian untuk sambil kita memberikan persembahan Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sekali lagi, hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
atas berkat yang Kau berikan pada kami. Kami bisa memberikan kembali sedikit dari apa yang bisa kami terima. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati setiap pemerintah, orang-orang yang bekerja untuk negara kami, supaya kami bisa hidup di negara ini dengan aman, dengan tentram ya Tuhan. Juga kami berdoa buat pandemi yang sedang terjadi di dunia ini, supaya bisa cepat terselesaikan. Dan kalaupun ada teman ataupun saudara kami yang mengalami corona, kiranya Kau yang terus menjaga sertai kehidupan mereka ya Tuhan. Gue berdoa buat GKK, biarlah persembahan ini bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.